yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Saya ingin menyapa persekutuan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, baik yang mengikuti melalui pengeras suara maupun live streaming, khususnya ibu bapak saudara, anak-anak kasih dalam lingkup gereja Tuhan, Jemaat GPM Rehoboth, khusus di sektor Bethlehem, Horel, dan Peniel. Tetapi juga ada saudara yang berkenan mengikuti ibadah maupun pemberitaan firman ini melalui media sosial, Facebook, dan saya bahkan mendapatkan respons bahwa banyak juga di luar lingkup Rehoboth maupun GPM dan berbagai tempat di tanah air yang rindu juga mau menyatu dalam ibadah kita dan sekaligus mengikuti bersama pemberitaan firman di saat ini. Ini luar biasa saudara. Corona membuat kita
Dan ini saja sudah menjadi cukup bukti bahwa di tengah situasi krisis apapun, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memungkinkan kita untuk bersekutu satu dengan yang lain dan juga teristimewa bersamanya. Dan karena itu, sambutlah salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Baik, ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam kaitan itu saya hendak mengajak kita untuk mari kita coba menangkap kebenaran firman Tuhan yang tadi kita boleh baca bersama. Sebuah pemberitaan firman dari seorang nabi Tuhan Yeremia bagi umat Tuhan di Israel, khususnya di Israel Selatan, di Yehuda, di Yerusalem dan sekitarnya. Dan itu berkaitan dengan sebuah krisis yang dihadapi. Dan krisis itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh tingkah laku umat Tuhan yang satu ini, ketidaktaatan mereka, sikap mereka yang cenderung keluar menyimpang daripada apa yang dikehendaki Allah, dengan mendengarkan suara-suara nabi-nabi palsu, dan pada sisi lainnya mereka melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, dan tentunya itu melahirkan kecemburuan bahkan murka Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, kita tahu betul bukan kebetulan kalau dari 10 hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa, hukum pertama menyebutkan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu gambaran yang sangat jelas dan tegas bahwa sebagai umat Tuhan hendaknya tidak ada Allah lain yang harus diyakini atau disembah oleh umatnya. Dan itu menyebabkan kemurkaan Allah ketika umat menyimpang. Dan gambaran daripada kemurkaan Allah itu, saudara, kita jumpai dalam bacaan kita. Saya waktu membaca dan merenungkan ayat-ayat bacaan ini, saya cukup merasakan begitu tragisnya ya, bagaimana penghukuman Tuhan itu. Bukan hanya kekeringan, tapi begitu suasana kehidupan yang berkaitan dengan alam manusia yang memang hancur berantakan. Gambaran tentang atau istilah gerbang, pintu gerbang yang jatuh. Saudara, pintu gerbang itu, ungkapan itu sebuah ungkapan yang menunjuk tentang kehormatan, kemuliaan. Pintu gerbang itu simbol daripada kunci pertahanan. Ibarat sebuah benteng. Kalau mau menghancurkannya, runtuhkan saja, masuk saja, terobosi saja pintu gerbang, maka benteng dan segala isinya itu tidak ada arti apa-apa. Seperti itulah gambaran bahwa pintu gerbang Yehuda, Yerusalem itu laksana sesuatu yang sudah runtuh, jatuh ke tanah. Martabat yang hancur. Air sebagai gambaran kebutuhan hidup yang sangat vital dalam hidup manusia sama sekali tidak ada. Dan yang menarik disebutkan ada 2 jenis hewan. Rusa betina dan keledai hutan.
Rusa betina itu salah satu jenis hewan yang terkenal, punya kemampuan yang luar biasa dalam memelihara anaknya. Rusa betina. Kalau kita pernah lihat postingan di medsos misalnya, bagaimana induk rusa ini rela bisa mati berkorban kalau ada serangan daripada singa demi melepaskan anak-anaknya selamat. Jadi gambaran tentang rusa betina yang akhirnya setelah melahirkan tapi pergi meninggalkan anak-anaknya, itu gambaran situasi yang sangat ironis, sangat tragis. Binatang yang punya insting atau naluri yang sangat tinggi dalam memeliharanya, tapi gambaran krisis itu membuat ia pergi meninggalkan. Begitupun keledai hutan. Ini satu jenis binatang yang dia punya daya tahan terhadap musim kering itu sangat tinggi. Kalau cuaca kering, ini keledai hutan itu salah satu jenis binatang yang mampu bertahan. Tapi disebutkan bahwa keledai ini setengah mati. Dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Ini sebuah gambaran betapa memang ketika penghukuman yang dijatuhkan Tuhan itu betul-betul membuat kegoncangan di antara manusia dan alam ini. Dalam kondisi itu kita baca ritual yang disebut dengan Hari Perkabungan Nasional. Kalau misalnya ada malapetaka atau bencana dan umat juga menyadari akan dosanya, maka mereka akan melakukan satu ritual perkabungan nasional dengan cara mengenakan kain kabung menutupi tubuh mereka, dan mereka meletakkan atau menaruh abu di atas kepala mereka. Abu itu gambaran mereka menghampakan diri. Manusia ini seperti berhutang, kira-kira. Mereka betul-betul memohonkan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kalau orang Ambon punya istilah paling berdoa paling ke Tuhan, minta Tuhan tolong katong semampu lah. Tuhan, katong bisa bikin apa? Dan itu yang dibawakan dalam Yeremia dalam pergumulan ini. Bahkan yang menarik, Yeremia dalam pergumulannya sampai-sampai dia bertanya, Allah itu, engkau seperti seorang pelancong yang seperti cuma mantul sebentar dan pergi. Engkau kan pahlawan kami, tapi engkau seperti pahlawan yang tidak bisa lagi diandalkan. Di mana engkau Tuhan? Luar biasa saudara. Di balik seluruh kondisi yang sangat kritis seperti itu, yang seperti sudah hilang harapan, di ayat yang terakhir di 9b Yeremia bilang gini, tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan. Saudara bayangkan situasi krisis itu memang cenderung melahirkan biasanya itu 3 sikap manusia. Krisis itu membuat orang lari menjauh dari Tuhan. Tapi sikap yang kedua adalah krisis itu membuat orang lari mendekat kepada Tuhan. Ada sikap yang ketiga.
sikap yang paling banyak, yakni orang yang tidak jelas lari. Mungkin dia tinggal tamu, tidak lari menjauh, mendekat pun tidak. Bahkan mungkin saja dia ada dalam sikap terserah, apa mau jadi, jadi. Dan ini berbahaya. Dan bukankah ini juga belakangan waktu yang lalu kita lihat sikap-sikap ini mulai muncul. Terserah Indonesia, terserah apa mau jadi dari. Dan orang pada sikap seperti itu kadang-kadang dia langsung cenderung untuk pikir dirinya, mengamankan dirinya, cari selamat dari diri. Dan apa yang kita baca dari yang disorakan oleh Yeremia dalam perikop ini memberikan penegasan penting terhadap dua hal. Yang pertama, saudara, krisis hendaknya membuat kita sadar. Kita ulangi, krisis, bencana, pandemi, masalah apapun hendaknya membuat kita memiliki kesadaran. Kesadaran artinya sesuatu yang membuat kita betul-betul siuman selalu untuk menyadari betapa kita ini rapuh adanya. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Dia, Tuhan, sumber pengharapan dan pertolongan. Profesor Stuart Hameroff yang disebut sebagai Bapak Teori Kesadaran Kuantum dari Arizona State University, dia menemukan sebuah teori yang namanya teori kesadaran kuantum. Setelah dia melakukan riset di mana-mana di banyak negara, jauh sebelum COVID ini, dia bertanya simpel saja, kenapa kok orang tidak merasa bahagia walaupun dia punya segala sesuatu? Ternyata kuncinya adalah manusia cenderung lupa bahkan hilang dalam kesadaran. Dan rumus atau teori kesadaran kuantum ini sederhana saja, saudara. Ternyata menurut Hameroff, satu detik saja, satu detik kesadaran manusia bisa melahirkan 40 opsi, 40 pilihan, 40 jalan dan kemungkinan yang membuat seseorang bisa menempuh jalan solusi terhadap krisis apapun yang dihadapi. Satu detik, saudara. Kita semua tahu kalau barang siapa yang bawa motor saja hilang satu detik konsentrasinya, binasa. Sebaliknya, ketika saudara dan saya punya kesiuman selalu kesadaran dalam artinya sebagai orang percaya di tengah krisis kita tetap punya iman dan pengharapan yang tidak berkeputusan dengan Allah Tuhan sumber hiburan. Krisis itu menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan patut untuk kita rolah. Krisis itu bukan membuat kita berdiam diri, apalagi
sebaliknya krisis membuat kita lari mendekat dengan Tuhan. Oh, kalau semua kita memiliki kesadaran ini. Saya tidak tahu COVID ini berapa lama. Saya tidak tahu nanti PSBB berapa lama. Tapi kalau kita tetap memiliki kesadaran ini, maka selalu saja ada kemungkinan. 1 detik saja sudah 40. 1 detik. 1 menit 60 detik. 60 kali 40. 2.400. Opsi. Artinya apa? Secara ilmu pengetahuan, teknologi, orang-orang modern seperti Profesor Hanorak saja mengakui kebenaran itu. Apalagi saudara dan saya yang memiliki iman dan pengharapan terhadap Kristus Tuhan yang bangkit hidup dan menang. Maka seluruh situasi yang kita alami, krisis bencana ini membuat kesadaran baru bagi kita. Saya sejak pandemi ini saya membuat perenungan khusus ketong yang di Ambon ya. Kalau ibarat sekolah, kita yang di Ambon yang di Maluku ini mungkin sudah lulus S3. Dengan kata lain, hampir semua bencana kena kita sudah lewat. Sebut saja 20 tahun lalu Tuhan izinkan kita mengalami apa yang namanya bencana sosial, konflik kemanusiaan, katong tatoki satu sama yang lain, katong balai kiri kanan, begitu banyak korban berjatuhan. Bencana sosial itu sangat tragis dan memulihkan, memilukan. Tahun lalu ketong hadapi bencana alam. Sama juga kita panik. Kita tahu lari masuk keluar kemana. Dan tahun ini Tuhan izinkan kita mengalami bencana non alam. Bencana sosial, bencana alam, bencana non alam. Sudah kenal. Bencana apa lagi? Saya sendiri ambil kalau ada mungkin S4 dari pemerintah. Tuhan izinkan kita mengalami semuanya. Pertanyaannya, krisis itu datang silih berganti, tapi apakah menumbuhkan kesadaran baru bagi kita? Ataukah kita merasa itu biasa-biasa saja? Kita tidak tahu setelah corona ini apa lagi yang akan datang. Bagian yang kedua, saudara, teladan dari seorang Yeremia memberikan pembelajaran penting bagi kita dalam menghadapi krisis. Sikap Yeremia itu adalah sikap gereja yang patut saudara dan saya jalani di tengah krisis ini. Yeremia itu nabi yang punya arti nama Yeremia itu artinya Allah mengangkat, Allah membangkitkan. Jadi barang siapa yang punya nama Yeremia itu bersyukur. Gereja ini sebetulnya esensinya gereja ini bernama Yeremia. Kalau kita ini ibarat yang sudah tidak berdaya, mati selesai. Tapi Allah yang bangkit hidup dan menang untuk mengangkat kita. Dan kita itu Yeremia. Apa yang dilakukan oleh Yeremia itu juga patut harus menjadi bagian daripada sikap iman kita. Saudara perhatikan,
juga menghadapi situasi yang tidak mudah terhadap bangsanya sendiri, sesama bangsanya. Kita tahu bangsanya menolak dia, tapi ketika bangsanya sendiri, umatnya mengalami krisis itu, Yeremia bukan tipe orang yang cari kesempatan di tengah kesempitan. Yeremia bukan tipe manusia yang cari keuntungan di tengah kebuntungan. Buntu artinya ada yang putus, selesai. Mau putus kerja, putus pendapatan, lalu cari untung. Yeremia bukan tipe seperti itu. Dan dia juga tidak cari selamat atau mentang-mentang karena saya pernah ditolak, dihajar, dipenjarakan. Ya, kan saja. Dia betul-betul mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan dari sama bangsa sendiri. Lalu karena kondisi ini dia bilang, itu baik. Bukan. Tapi yang terjadi dalam Yeremia mengambil sikap penyatu, mengambil bahagian pergumulan, menyatu dengan umat. Sehingga kata ganti yang dia pakai adalah kami. Disebutkan dalam firman, ya Tuhan, kami, dia tidak kenal mereka, atau saya tidak. Dan ini penting, saudara. Solidaritas bersama di tengah-tengah situasi krisis ini membuat kita menyatu dalam doa dan pergumulan untuk tidak cari selamat sendiri, tetapi terus-menerus bergumul dan minta Tuhan hadir dan menyatakan keselamatan bagi dunia dan sesama. Teladan Yeremia ini mengisyaratkan bahwa gereja haruslah gereja yang berdoa dan bergumul. Berdoa bukan dalam pengertian sebatas kita menutup tangan kita. Berdoa bukan dalam pengertian setiap malam yang kita bergumul di rumah-rumah saja. Bukan sebatas itu. Tapi doa dalam pergumulan di tengah krisis adalah kita juga membuka tangan kita, hati kita, ikut mengambil bagian dengan mereka yang tersiksa, menderita, mengalami krisis. Saya ketika menggumuli pemberitaan ini semalam mendapat satu kiriman WA yang berkisah tentang ada seorang ibu namanya Mary. Ibu Mary ini dia bekerja di seorang psikiater dan pekerjaannya adalah cuma semacam cleaning service. Suatu ketika ada seorang ibu yang cantik, kaya, datang ke psikiater dan ibu bilang kepada psikiater itu, karena psikiater keluarga, dia bilang, Pak, saya ini tidak mampu lagi menghadapi beban dan tekanan. Jujur saya tidak merasa bahagia. Saya punya sejumlah harta, saya punya kelimpahan, dan saya merasa kosong adanya. Mendengarkan curhat daripada ibu yang cantik dan kaya, psikiater lalu memanggil Ibu Mary, lalu minta Ibu Mary bercerita tentang hidupnya kepada si ibu cantik dan kaya ini. Lalu Ibu Mary cerita begini, Ibu,
Saya punya suami meninggal karena malaria, dan anak saya yang tunggal, anak laki-laki satu-satunya, meninggal pula mengalami kecelakaan lalu lintas. Jujur, saya seperti menggugat Tuhan. Bahkan saya seperti hilang dari kebahagiaan. Berbulan-bulan saya enggan menemui orang. Bahkan kalau saya berjumpa dengan orang, saya tidak mau tersenyum. Rasanya tersenyum itu menjadi sesuatu yang berat sekali saya lakukan. Bahkan saya sesungguhnya sudah berniat untuk bunuh diri. Tapi suatu ketika saya pulang dari tempat kerja, tiba-tiba ada seekor anak kucing kecil saja. Anak kucing mungil itu, dia berjalan mengikuti saya terus sampai di depan rumah saya. Saya melihat, waduh, kalau saya biarkan anak kucing ini di luar, dia akan mati kedinginan, maka saya kasih masuk saja dia dalam rumah saya. Dan saya memberi dia minum susu, dan anak kucing itu betul-betul menikmati apa yang saya berikan itu. Satu ketika saya sambil duduk dalam rumah sendiri, tiba-tiba anak kucing yang saya sudah layani datang tidur di kaki saya sambil mengelus-ngelus kaki saya. Seperti anak kucing ini mau bilang, terima kasih ya. Ketika saya melihat peristiwa itu, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, saya lalu tersenyum. Saya tersenyum. Lalu saya mulai berpikir, kalau saja dengan perbuatan saya yang menolong berbuat sesuatu bagi anak kucing ini, dan itu membuat sesuatu yang terjadi dan membuat anak itu tertolong, lalu saya bisa tersenyum, maka bukan tidak mungkin kalau saya bikin bagi orang lain lebih baik. Maka hari itu juga saya mengambil keputusan membuat kue, dan saya mulai berbagi ke tetangga saya sebelah yang sedang sakit terkapar. Saya kasih kue, kemudian ke yang lain, pada siapa. Pada saat itu saya mulai menyadari, ternyata yang namanya kebahagiaan itu bukan pada soal kita menerima, tapi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memberi, kita menjadi saluran berkat untuk kebahagiaan orang lain. Pada saat itu kebahagiaan akan datang. Dan ini sebetulnya yang menjadi sikap Yeremia. Di tengah-tengah krisis, dia minta Tuhan, Engkau ada. Dia bergumul dan berdoa. Dan sikap Yeremia harus menjadi sikap kita di tengah krisis. Bumi ini sudah sakit, jangan lagi kita menyakitinya dengan segala macam perilaku kita, entah kepada sesama, entah kepada Allah. Mari kita mengambil kesempatan untuk membuka hati dan membuka hidup kita, sambil meyakini sungguh bahwa krisis ini sesungguhnya adalah ruang dan kesempatan yang Tuhan sediakan untuk
kebahagiaan ketika kita buka hati dan buka mata, buka tangan dan buka hidup bagi siapapun. Dan pada saat itu Tuhan akan berkata, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan